Pada bulan Juli tahun 2020, ada video yang viral di sosial media yang menunjukkan perilaku aneh dari seorang pendaki di Gunung Lawu yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemuda dalam video tersebut membuka bajunya dan bertelanjang dada di cuaca yang berkabut tebal dengan suhu yang sangat dingin. Pemuda dalam video tersebut adalah Andi Sulistiawan. Ia merupakan warga RT 1 RW 14, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Menurut cerita dari rekan sependakian, Andi mendaki Gunung Lawu bersama 6 orang teman-temannya. Setelah mencapai puncak dan membuka tenda, kelompok mereka makan dan beristirahat. Pada dini hari pukul 3, Nur Hayati, rekan pendaki Andi, terbangun karena ingin buang air kecil. Nur Hayati sempat membangunkan rekan yang lain, tapi tidak ada yang bangun. Kemudian Nur Hayati melihat Andi di luar tenda dan memintanya untuk menemaninya. Andi pun mengantarkan teman perempuannya tersebut. Namun setelah Nur Hayati selesai, ia tidak melihat Andi di sekitar. Nur Hayati agak keki. Ia berpikir kalau Andi telah meninggalkannya dan kembali lebih dulu ke tenda. Nur Hayati masuk ke tendanya dan kembali memejamkan mata. Hingga pagi, Andi ternyata tidak ditemukan di dalam tenda manapun. Rombongan kawan sependakian Andi merasa khawatir dan lantas mencari keberadaannya. Mulai dari sekeliling tenda hingga ke Hargo Dumiling sampai Pasar Dieng. Namun tidak juga ketemu. Pada saat yang kurang lebih bersamaan, di jalur pintas pendakian arah Gegerboyo, Andi masih dalam keadaan hidup dan sempat berpapasan dengan sekelompok pendaki lain asal Unggaran. Salah satunya adalah Udin, yang sempat mendokumentasikan momen tersebut. Ketika berpapasan, momen keanehan segera terlihat. Andi tampak mematahkan dan mengumpulkan kayu cantigi, kemudian melepas baju dan hoodie yang dikenakannya. Baju dan hoodie-nya itu kemudian digunakan untuk membungkus kayu-kayu yang baru saja ia kumpulkan. Anehnya, ketika ditanya untuk apa, Andi mengatakan disuruh mbok. Selain itu, Andi terlihat amat kedinginan dan menggigil. Sementara, kayu yang ia bungkus dengan pakaiannya justru diperlakukan dengan istimewa. Rekaman video Udin kemudian menjadi viral dan diposting oleh akun dagelan. Dalam kolom komentar, banyak netizen menyangka kalau yang saat itu sedang terjadi dengan Andi adalah momen mistis. Udin kemudian mengunggah hasil dokumentasi tersebut ke channel YouTube-nya. Dalam video itu, Udin juga menceritakan kronologi pertemuannya dengan Andi. Saat bertemu, Andi sedang menggigil dan membuka bajunya. Dengan bahasa Jawa, Udin kemudian bertanya, "Kamu dari mana?" Andi kemudian menjawab kalau ia berasal dari Kemuning. Udin menanyakan berapa orang rombongannya, dan dijawab 6 oleh Andi, sambil menggesekkan tangannya dan terlihat kedinginan. Pertanyaan Udin berikutnya adalah lokasi campnya, yang oleh Andi dijawab di dekat warung Mbok Yem. Kemudian Andi menambahkan kalau malam ini mereka akan pulang. Udin sempat mengajak Andi sebelum kembali melanjutkan pendakiannya. Namun Andi menghiraukannya. Tak lama kemudian, Udin melihat dari kejauhan Andi seperti sedang memanggil seseorang. Dan ia berpendapat bahwa Andi sedang melakukan semacam ritual, seperti kegiatan adat yang sering dilakukan oleh penduduk setempat. Udin kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Pada keesokan harinya, Udin kembali mendokumentasikan keramaian di tempat yang sama. Kabarnya, ada seseorang yang jatuh ke jurang. Dalam hati Udin sempat berucap, "Semoga bukan orang yang kemarin." Lalu ia mengikuti seseorang yang akan mengevakuasi korban yang terjatuh. Benar saja, itu adalah orang yang sama, yang berpapasan dengan Udin kemarin. Belakangan, Udin mengetahui kalau nama korban tersebut adalah Andi Sulistiawan. Dugaan sementara, Andi terpeleset jatuh ke jurang. Namun ia masih berpegangan pada pohon,
seperti menghindari untuk terjatuh lebih dalam. Kondisinya sudah tidak bernyawa dan terdapat beberapa luka di tubuhnya. Menurut Pak J, seorang yang mengevakuasi jasad Andi, cuaca seperti kemarin adalah cuaca yang kurang wajar, seperti berbah, yaitu kabut tebal hitam seperti mendung, namun tidak hujan. Yang menurut kepercayaan, Gunung Lawu sedang meminta korban. Apa yang Pak J simpulkan merupakan mitos turun-temurun, yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Di sisi lain, relawan anak Gunung Lawu, Pak Budi Santoso, memastikan bahwa pria dalam video itu adalah Andi, dengan ciri-ciri mengenakan celana panjang warna hitam dan bertelanjang dada. Persis seperti apa yang terlihat dalam video. Pak Budi menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada Andi adalah hipotermia berat yang menyebabkan halusinasi. Oleh karena itu ia terjun ke jurang. Dugaan Pak Budi, Andi melihat tempat yang nyaman untuk berlindung dalam halusinasinya. Menurut Pak Budi, banyak pendaki yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang hipotermia, tentang fase-fasenya, dan bagaimana penanganannya. Pak Budi menambahkan, sebelum mendaki, sangat disarankan harus paham dengan kondisi tersebut. Pengetahuan ini akan sangat berguna, bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri saja, tapi juga bisa menyelamatkan orang lain. Dalam dunia medis, kondisi yang dialami Andi dikenal dengan istilah paradoxical undressing. Saat berada dalam kondisi tersebut, tubuh mengalami hipotermia berat, khususnya ketika suhu tubuh mencapai di bawah 32 derajat Celcius. Kondisi hipotermia berat ini akan memicu gejala halusinasi. Gelagat aneh pada Andi bisa terjadi akibat efek dari suhu tubuhnya yang merosot drastis di bawah batas normal. Dilansir dari Life Science, semakin parah derajat hipotermia, maka pernapasan dan detak jantung akan semakin melambat, hingga ke tingkat yang berbahaya. Seseorang bisa kehilangan kesadaran dan berujung pada kematian. Sebelum kehilangan kesadaran, orang yang menderita hipotermia seringkali menunjukkan beberapa perilaku aneh, seperti linglung, berbicara melantur, atau berperilaku seolah-olah berada di dalam pengaruh obat-obatan. Dalam tingkatan yang lebih ekstrim, kondisi serupa yang dialami Andi juga dapat terjadi, di mana penderita akan membuka pakaian padahal tubuhnya sedang mengalami kedinginan yang hebat. Ilmuwan menyebut hipotermia berat akan menghasilkan semacam hot flash, yaitu suatu keadaan di mana penderita sudah bingung dan kehilangan arah, merasa seolah-olah tubuhnya sedang terbakar, sehingga kemudian mereka berusaha melepas pakaian untuk menghentikan perasaan terbakar tersebut. Kemudian kondisi hipotermia berat dibagi menjadi dua, yaitu pasif dan aktif. Pada hipotermia pasif, penanganannya akan lebih mudah, karena penderita akan cenderung lebih diam, dan salah satu metode pertolongan pertamanya adalah dengan dibungkus selimut termal, atau didekatkan dengan sumber panas seperti di perapian, agar suhu tubuhnya kembali normal. Sedangkan untuk kondisi hipotermia aktif, salah satu metodenya adalah dengan melukai anggota badan si penderita, agar tersadar kembali dari halusinasinya. Karena biasanya penderita hipotermia aktif, pembuluh darahnya sudah mengecil. Apa yang terjadi pada Andi diduga adalah hipotermia aktif yang berat. Kasus-kasus kematian pendaki karena hipotermia sesungguhnya sudah banyak terjadi. Kalau kamu pernah mendengar kasus Dyatlov Pass yang menimpa kelompok pendaki profesional di Pegunungan Ural pada tahun 1959, itu juga merupakan contoh kasus tentang hipotermia yang sering menjadi bahan pembahasan di komunitas pendaki di seluruh dunia, yang juga berhubungan dengan gejala halusinasi yang merupakan dampak utama dari hipotermia aktif berat. Di Indonesia, kejadian pendaki yang menderita hipotermia juga tidak kalah banyak. Contohnya seperti yang terjadi pada kelompok 3 pendaki yang beranggotakan Muhammad Rian, Stephen William, dan Zainal Abidin pada tanggal 18 Agustus 2021 di Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan. Mereka meninggal karena kurangnya pengetahuan medan dan persiapan seperti jaket tebal dan sepatu mendaki. Kemudian ada kasus Yusuf, warga Tangerang,
yang meninggal di pos 4 Gunung Lawu pada tanggal 28 Februari 2022. Yusuf merupakan satu dari rombongan pendaki spiritual yang beranggotakan 115 orang. Kurangnya pengetahuan dan persiapan membuat Yusuf terkena hipotermia akut yang pada akhirnya membunuhnya. Rombongan Yusuf baru menyadari kondisi Yusuf ketika sudah terlalu parah. Lain lagi cerita yang dialami oleh Yoni Alwi Hasan, warga desa Bengah, Sidoarjo, yang mendaki Gunung Merbabu pada tanggal 9 Desember tahun 2021. Ia ditinggal rombongannya di pos 2. Yoni kelelahan dan mengalami hipotermia ringan. Beruntung, ia masih bisa menghubungi istrinya dan meminta istrinya untuk mengirimkan tim SAR. Yoni bisa ditemukan dan diselamatkan karena kecepatan reaksi tim SAR. Dari kasus-kasus yang baru saja kita bahas, kita bisa memastikan kalau pengetahuan tentang hipotermia dan cara mengatasinya sangatlah penting. Persiapan peralatan dan pengetahuan medan yang akan didaki juga akan sangat bermanfaat. Satu lagi, pahami kondisi tubuh. Jika kondisi tubuh sedang tidak fit atau sudah terlalu lelah dan tidak memungkinkan untuk meneruskan, jangan memaksakan diri. Pendaki wajib tahu penyakit yang dimilikinya, serta paham bagaimana cara penanganannya. Untuk rombongan pendaki, jangan egois. Jangan pernah meninggalkan anggota lain sendirian, dan jaga keutuhan rombongan. Gunakan alat komunikasi jika perlu, agar dapat meminta pertolongan di saat darurat. Dan selalu simpan nomor darurat SAR dan nomor kontak dari penjaga pos pendakian. Ingat, gunung tidak akan kemana-mana. Jika tidak bisa memuncak saat itu, masih ada hari yang lain. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.